sehingga kami bisa menyekolahkan anak kami, Yudi dan Wina. Dan Yudi bisa sampai kuliah di STP, sehingga dia bisa menyelesaikan kuliahnya, bisa bekerja di salah satu hotel di Nusa Dua. Dan Wina, anak waktu itu tamat SMP, kami sekeluarga dan saya khusus sebagai orang tua tidak terpikir dia akan bisa ke SMA. Tapi karena pertolongan Tuhan, anak kami Wina bisa sekolah di SMA Soferdi di Tuban sampai tamat. Saya terus minta pertolongan Tuhan. Kalau memang Tuhan mengizinkan bahwa anak kami bisa menempuh pendidikan yang layak, saya percaya dan yakin Tuhan akan menolong saya. Dan benar itu terjadi. Sehingga Wina bisa melanjutkan sekolah setelah tamat SMA ke salah satu perguruan tinggi. Sehingga Wina bisa atas pertolongan Tuhan, Wina bisa menyelesaikan studinya S1 di ISI Denpasar. Tapi Tuhan tidak sampai di situ menolong. Waktu itu saya berpikir setelah di Wina bisa menyelesaikan S1, saya berpikir untuk Wina bekerja. Tapi dalam pikiran saya percaya kepada Tuhan atas saya membaca firman-firmannya. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hal itu saya pegang. Saya berusaha melanjutkan studinya Wina ke S2. Pada waktu itu Tuhan memberikan jalan. Wina disarankan oleh seorang yang punya sedikit kedudukan di ISI, menyarankan Wina melanjutkan ke S2. Tetapi dalam pikiran saya rasanya bagi secara dunia tidak mungkin. Nah, mengingat seperti apa yang saya sampaikan tadi tentang firman Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Saya ikuti saran daripada orang tersebut. Jadi Wina sampai sekarang bisa menyelesaikan kuliahnya S2 di ISI Denpasar. Nah, itulah perjalanan hidup keluarga kami. Semenjak kami percaya kepada Tuhan Yesus, kami selalu tertolong. Apapun situasi yang sangat sulit secara dunia, saya percaya dan saya beriman bahwa Tuhan Yesus akan menolong keluarga kami. Dan keluarga kami tidak akan menjadi ekor, pasti akan menjadi kepala. Saya mempunyai kerinduan saat ini, seperti apa yang disampaikan istri saya, sangat-sangat merindukan pertolongan Tuhan agar Tuhan memberikan kami kemampuan, memberikan saya kemampuan untuk memberitakan Injil. Kepada orang-orang yang belum percaya di kampung kami. Saya mohon kepada Tuhan dan mohon dukungan doa
siapapun yang mendengar kesaksian kami ini, tolong doakan saya agar saya punya kemampuan dan keberanian untuk menyampaikan Injil, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Itu kerinduan saya. Dan saya punya kerinduan, ada sedikit tanah, kalau memang Tuhan izinkan, saya berencana membuat sesuatu tempat untuk tempat doa. Karena banyak di kampung saya, teman-teman atau saudara-saudara kita yang dari timur, dari sebelah timur, yang bekerja di salah satu bekerja di tempat-tempat bekerja barang kerajinan, mereka jarang ke gereja. Kerinduan saya untuk merangkul mereka agar mereka bisa beribadah bersama kami, menyembah Tuhan bersama kami. Itu kerinduan saya saat ini. Yang paling penting, saya berdoa, saya mohon dukung doa Bapak Ibu Saudara, bagaimana saya bisa memenangkan jiwa. Tetapi pada tahun 2014 ya, 2014, maaf ya, saya bersaksi kembali ke belakang. Tuhan izinkan saya memenangkan satu keluarga. Ada 6 orang. Namanya keluarga Pak Wayan Mudite. Saya bisa memenangkan dia. Tuhan izinkan memenangkan dia lewat saya. Sehingga dia sampai sekarang masih percaya kepada Tuhan Yesus. Dia bergereja di Gereja Gersim Nusa Dua. Itu sesuatu yang luar biasa bagi kami. Sebelumnya juga sudah memenangkan jiwa. Sebelumnya juga pernah saya memenangkan jiwa. Tuhan izinkan saya memenangkan jiwa. 4 orang dari Singaraja. Namanya Pak Suterman. Jadi mereka, saya kenal dengan mereka pada tahun 82. Mereka bertanya kepada saya pada tahun 2012. Mereka datang menemui saya. Dia ingin menjadi orang Kristen. Dia bertanya, saya mau menjadi orang Kristen, berapa saya harus bayar? Oh, di situ saya bilang tidak ada bayar-bayar. Untuk ikut Tuhan Yesus gratis. Dan Anda kalau memang betul-betul beriman, Anda akan diselamatkan, seluruh keluarga Anda. Jadi mereka, Tuhan izinkan melalui saya mereka bertobat. Mereka percaya dan mengenal Tuhan. Dan sampai sekarang mereka masih bergereja tidak salah di Seririt di Singaraja. Itulah kebaikan Tuhan kepada kami setelah kami mengalami betul-betul tekanan-tekanan secara dunia, tapi semua itu saya dapat lalui. Dan pada suatu saat juga, saya masih di Nusa Dua tahun 2004 dan bulan April tahun 2003. Waktu itu saya tidak punya pekerjaan dan tidak punya transport untuk saya bekerja. Puji Tuhan, ada seorang anak Tuhan yang memberikan saya fasilitas sepeda motor untuk saya bisa bekerja. Nah, kesimpulannya, saya percaya Tuhan tidak akan pernah memberikan anak-anaknya tergeletak, asal mereka beriman dan mengandalkannya dan menyembah Dia, memuji Dia. Tuhan pasti akan menolong setiap pergumulan dan kesulitan mereka, pasti akan Tuhan angkat. Bagaimana, Bu Bina? Ada satu lagi, Pak, Ya, Bu. pertanyaan yang saya ingin mengetahui lebih dalam. Jadi kan sekarang ini Bapak sudah kembali tinggal di kampung ya. Nah, itu bagaimana prosesnya, kok bisa keluarga akhirnya menerima Bapak balik lagi untuk tinggal di kampung? Itu awalnya dari sakit ya. Saya mengalami sakit diabetes sampai komplikasi ke jantung.
Dan dari situ mungkin adik saya seorang pemangku mempunyai namanya belas kasihan, sehingga mereka mengajak saya pulang kembali ke kampung, diberikan tempat untuk membangun rumah. Dan juga beberapa pengurus-pengurus banyak yang datang menemui saya di Nusa Dua untuk mengajak saya pulang ke kampung, diberikan tugas untuk mengajar gamelan dan tari Bali di kampung. Nah, itulah awal ceritanya. Mereka ingin mengambil saya balik untuk memberikan tempat tinggal di kampung. Ada juga kesaksian yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan keluarga kami. Kejadiannya tahun 2011, anak kami yang nomor 2, Wina, mengalami kecelakaan di jalan raya, kecelakaan sepeda motor. Nah, di sana waktu itu Wina dalam perjalanan pulang menabrak sebuah mobil dari belakang. Dan waktu itu kondisi kesehatan suami saya sudah sakit. Nah, mendengar Wina kecelakaan itu, suami saya langsung pingsan. Dan waktu itu anak kami Yudi baru mulai bekerja di salah satu spa, namanya di daerah Tanjung waktu itu. Dan kami bersama dengan Tuhan kami melangkah ke rumah sakit Kasih Ibu yang ada di Jimbaran. Nah, kejadian yang paling mengharukan kami waktu itu, Wina harus dioperasi. Waktu itu kami hanya membawa uang 300.000, sedangkan biaya operasi 25 juta diminta sama pihak rumah sakit. Dan ada yang menyarankan tetangga bawa ke rumah sakit Sanglah, tapi juga dari pihak rumah sakit menyarankan harus diambil tindakan. Di sana lagi kami bergumul, dari mana kami dapat uang 25 juta, sedangkan harus bayar DP setengahnya dari itu. Kami hanya bawa uang 300.000 dan itu pun gaji pertamanya Yudi bekerja di spa. Kami bersyukur Yudi sangat mengerti dengan situasi kami. Akhirnya Yudi datang bawa uang 300.000. Kami ke resepsionis mau agar anak kami diambil dulu tindakan masalah biaya, kami siap membayar. Tapi dari pihak rumah sakit kekeh harus ada DP setengah dari biaya operasi. 1 juta, bukan setengah, 1 juta. 1 juta minta. DP. Kalau tidak ada setengah, 1 juta bisa waktu itu. Nah, 1 juta pun kami tidak ada. Akhirnya kami jongkok di pojokan, tidak berdoa saya hanya memikirkan dari mana uang itu. Dan Wina sudah tergeletak di UGD. Saya menangis, saya sudah bingung, tidak ingat bagaimana caranya berdoa. Saya sudah bingung. Akhirnya hati saya tergerak, bangkit dari pojokan sana resepsionis itu. Saya mohon, Tuhan tolong saya akan ngomong sekali lagi sama pihak rumah sakit. Akhirnya cuma itu, Tuhan tolong saya, cuma itu saja yang saya katakan. Saya mau menghadap dokter. Akhirnya yang menangani anak saya itu 5 dokter. Dan saya ngomong terus terang dengan dokter itu, dengan ke-5 dokter dan resepsionis. Akhirnya
dengan keberadaan saya, terus terang saya ngomong. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan bekerja. Dari masing-masing dokter, 5 dokter itu memberikan diskon masing-masing 1 juta. Jadi 5 juta kami dapat diskon. Hanya bayar 20 juta. Puji Tuhan, di sana Tuhan berikan pertolongan. Akhirnya, dan 20 juta pun kami belum ada. Dan saya minta tolong dengan dokter, seorang dokter yang Hindu, baik. Ambil saja dulu masalah biaya, biarkan ibu ini berpikir. Akhirnya diambil, dibawa ke ruang operasi. Saya tidak tahu dari mana datangnya uang nanti setelah habis operasi. Dan saat itu juga setan masih berada di sebelah saya. Wina belum selesai operasi. Saya ditelepon sama tuan rumah. Saya disuruh keluar. Karena saya terlambat 4 bulan. Saya terlambat bayar kontrakan 4 bulan. Baru 4 bulan. Kami ngontrak per tahun. Saya disuruh keluar sama tuan rumah. Sedangkan Wina masih di ruang operasi. Menangis lagi saya di depan operasi. Kenapa saya menangis? Saya berpikir, kalau memang saya dikeluarkan, terus nanti Wina pulang dari rumah sakit kemana? Akhirnya ada seorang tetangga datang menguatkan saya. Sabar. Tuan rumah menelpon lagi. Saya sudah bilang keadaannya, anak saya masih di rumah sakit. Akhirnya saya menjanjikan aja, ya, setelah anak saya pulang, saya bayar. Saya bersama dengan Tuhan Yesus pasti bisa. Saya begitu saya ngomong dengan tuan rumah. Tunggu anak saya pulang dari rumah sakit, pasti saya bayar. Saya bilang begitu sama tuan rumah. Akhirnya tuan rumah mengiyakan. Nah, seiring berjalannya waktu, Wina sudah selesai di ruang operasi, di ruang inap 2 hari 3 malam. Pas mau pulang, di sana tuh berkat Tuhan mengalir. Setiap berkat yang kami dapatkan saya setor ke resepsionis untuk biaya 20 juta itu. Setiap berkat yang datang saya setor. Sampai resepsionisnya marah sama saya, disuruh bayar sekalian aja. Saya tidak mau. Saya takut nanti saya pakai belanja nanti uang berkat Tuhan yang untuk biayanya Wina. Akhirnya pas mau pulang, jam 7 dokter datang, Wina sudah bisa pulang. Nah, kurang lagi 6 juta. Ya. 6. Nah, kami kurang uang lagi 6 juta, harus diselesaikan. Sebelum jam 12 siang, Wina harus sudah keluar dari rumah sakit. Kalau lewat dari jam 12 sudah kena cas 1 hari. Saya telepon suami saya bilang seperti itu. Kita kurang lagi 6 juta, Wina harus keluar dari rumah sakit. Akhirnya suami saya berdoa dalam hati, kami berdoa di ruangan. Ada telepon suami saya, waktu itu suami saya mak bawa telepon, bawa HP. Ada orang, murid-murid yang suami saya ajar itu ngasih berkat, nitipkan lewat Jonathan kekurangan dari biaya operasi itu. Di sana lagi Tuhan, saya melihat mujizat yang luar biasa. Tepat waktu Tuhan berikan. Akhirnya selesai pembayaran, Wina pulang ke rumah. Sampai di rumah, tidak sampai di sana.
seminggu setelah Wina belum pulih betul, harus terus bolak-balik ke rumah sakit untuk check up. Anak saya yang pertama masuk rumah sakit lagi, kena DB, sampai merayakan nyepi saya di rumah sakit. Anak saya Wina dengan suami saya di rumah, saya dengan anak saya yang pertama menjaga Yudi di rumah sakit. Di sana dari 7 hari karena Yudi kena DB. Di sana juga saya melihat pertolongan Tuhan. Kurang lagi biaya yang kami perlukan di rumah sakit. Yudi keluar dari rumah sakit. Di sana ada juga seorang anak Tuhan datang mengunjungi kami. Saya dengan berani menyampaikan kesaksian saya, kurang lagi 600.000 waktu itu. Akhirnya ada ibu-ibu nama Kasue dari Jepang menjenguk kami, menjenguk Yudi. Dia memberikan 600.000 itu untuk kekurangannya dengan cara meminjam. Kami meminjam dengan ibu itu agar Yudi juga bisa pulang. Sehingga puji Tuhan kami sudah selesai, kami sudah bisa menyelesaikan hutang itu pada Ibu Kasue dalam jangka waktu 1 bulan. Dan terus tidak sampai di situ pertolongan Tuhan. Tuhan terus menolong kami setiap kami ada masalah yang bagi kami itu berat, tapi saya yakin bagi Tuhan tidak ada yang berat. Itulah perjalanan hidup kami dalam mengiring Tuhan Yesus. Kalau boleh saya tahu, biaya operasi itu kan cukup besar ya Ibu pada waktu itu yang untuk Wina ya. Nah, dari mana datang berkat itu, dari mana saja tuh bisa terkumpul uang 20 juta dikatakan begitu? Ya, berkat itu datang dari ada namanya organisasi pelayanan yang disebut pelayanan garam di bawah pimpinan Bapak Sundoro. Dari situ boleh dikatakan memberikan kalau tidak salah 60% dari biaya operasinya Wina. Yang selainnya itu adalah dari berkat jemaat Nusa Dua dan juga dari berkat-berkat dari berkat yang disalurkan oleh murid-murid saya yang ada di luar negeri, menyalurkan berkat-berkat Tuhan kepada kami lewat Pak Jonathan, sehingga tertutupi kekurangan itu. Tapi memang pada akhirnya di kesaksian saya tadi, saat-saat terakhir waktu Wina diizinkan pulang dari rumah sakit, jam 8 pagi ditelepon sama istri saya bahwa ada kekurangan lagi sekian 6 juta untuk pulang sebelum jam 12. Saya berdoa kepada Tuhan, tolong saya kekurangan uang lagi 6 juta untuk membayar menyelesaikan tunggakan Wina operasi di rumah sakit. Itu doa saya kepada Tuhan Yesus. Terus saya berangkat ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, telepon saya berdering. Terus ternyata telepon itu menyuruh, yang menelpon itu menyuruh saya ke Sanur mengambil kekurangan itu. Saya tidak tahu bahwa akan terjadi seperti itu. Itu semua terjadi karena pertolongan Tuhan. Sehingga sebelum jam 12 saya bisa menyelesaikan kekurangan pembiayaan operasi. Itulah berkat-berkat yang kami terima pada waktu situasinya Wina mengalami operasi di rumah sakit. Ada lagi satu kesaksian, Yudi kecelakaan juga. Pertama
pertama kami ke Nusa Dua, pertama kami mengenal Tuhan. Yudi anak kami kecelakaan motor sama motor. Nah, di sana kami belum mengenal jemaat, belum mengenal siapa-siapa. Di sana lagi Tuhan bekerja. Yudi umur berapa? Yudi SMP kalau tidak salah. SMP Yudi kelas 2. SMP kelas 2. Saya dibawa ambulan dengan Yudi. Sampai di rumah sakit saya dimintain perban untuk ngegip tangannya Yudi. Waktu itu perban itu dari kain yang seharga 45.000. Saya bawa uang 1.500. Sampai saya dibentak sama tukang apoteknya. Saya kira karena saya di tindakan pertama di Surya Husada, saya beli perban 1.500. Jadi saya bawa uang dari rumah 3.000, berarti cukup lah, lagi 1.500, saya bilang gitu. Akhirnya saya tidak jadi beli gift itu, tidak jadi beli perban itu. Kembali saya ke Yudi, menangis saya dengan Yudi, karena tangannya ini harus diikat. Tuhan mengerti air mata saya dengan Yudi. Yudi juga minta pulang. Di sana Tuhan mengirim hambanya, anak Tuhan namanya Bapak Daud Ginting. Dia melihat saya keluar dari apotek dengan wajah yang kecewa karena saya dibentak sama susternya. Saya menangis, saya lus-lus Yudi, saya pegang tangannya sampai suami saya datang. Akhirnya anak Tuhan itu Bapak Ginting memanggil saya. Saya tidak kenal kalau itu satu jemaat, satu gereja dengan saya. Saya dipanggil, ibu Raja ya? Iya Pak, kenapa? Saya ikuti ibu dari Tuban gitu. Saya lihat ibu di ambulan dari Tuban. Bapak siapa? Saya jemaat Nusa Dua, satu gereja dengan ibu. Kenapa? Anak saya kecelakaan. Terus tadi ibu mau beli apa? Saya mau beli perban Pak, tapi perbannya mahal. Saya masih nunggu suami saya. Suami saya masih kerja waktu itu, bawa tamu. Disuruh bawa tamu sama tetangga karena tetangga sakit. Oh, berapa harga perbannya Bu? Itu dia tanya. 45.000 Pak. Saya tidak bawa uang, saya cuma bawa uang 1.500. Puji Tuhan, Bapak itu Tuhan menggerakkan Bapak itu ngasih saya berkat. Langsung, ini Ibu, ini pakai untuk beli perban. Kaget saya luar biasa Bu. Berkat yang disalurkan itu 2 juta Bu. Lebih dari harga perban. Itu yang membuat saya terharu. Dan akhirnya saya beli perban. Saya panggil dokter, ini saya sudah ada perbannya, tolong rawat anak saya. Waktu itu belum ada BPJS. Keluar juga karena kami pakai yang paling murah kamarnya. Di sana juga Tuhan memberikan pertolongan untuk biaya Yudi keluar dari rumah sakit. Makanya di sana hingga saat ini gigi anak kami Yudi itu masih ompong dan daya ingat sedikit, artinya memorinya sedikit agak terganggu. Jadi dia seperti kadang-kadang seperti tidak fokus gitu. Nah, karena dia kecelakaan waktu itu tidak pakai helm, jadi mungkin ada terbentur kepalanya di belakang. Nah itulah, tapi saya percaya Tuhan selalu menolong dan memberikan kesehatan yang baik bagi kami dan anak-anak kami.
Itu luar biasa pertolongan Tuhan pada keluarga kami. Untuk itu, dan kami juga mohon ampun karena kami sempat mundur dari Tuhan, dan hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Biarlah kami sampai mati pun kami tetap di dalam Tuhan. Mungkin ada pesan apa yang Bapak dan Ibu ingin sampaikan kepada anak-anak Tuhan yang lain yang juga mungkin saat ini mengalami keadaan yang kurang baik? Apa kira-kira pesan untuk menguatkan mereka? Ya, untuk itu saya berpesan kepada saudara kami yang mungkin mengalami situasi yang kurang baik. Janganlah bersungut-sungut, jangan ragu, jangan bimbang, bahwa kalau Anda atau siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus dan beriman dan mempercayainya, tidak akan tergeletak, tidak akan mengalami sesuatu yang fatal. Asal kita atau saudara yang mengalami kesulitan tetap berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, takut sama Tuhan. Saya yakin karena Tuhan kita Tuhan yang sangat baik, yang sangat pengasih dan penyayang, tidak akan mungkin membiarkan kita tergeletak dengan urusan-urusan yang dunia. Itu saja pesan saya. Baik, terima kasih Pak Rajab dan Bu Kadek atas kesaksiannya. Saya yakin ini bisa menjadi berkat yang luar biasa untuk kita semua yang mendengar. Terima kasih. Amin. Terima kasih.